Selamat datang. Enggak. Assalamualaikum, shalom, namesti, konnichiwa. Amaidabu. Amaidabu apaan? Itu salam pramuka. Jadi selamat datang di podcast kita kali ini, di podcast Bengkel Hujat. Bejat. Nah, langsung aja ke pembahasan kali ini nih. Pembahasan kali ini kita bakal bahas tentang si Kipli. Kenapa lagi Si sih? Kipli kasihan tuh, kemarin gue lihat mulu dia. nangis dia, Nangis. cerita ke gue. Eh. Katanya tadi diituin Agus, di apa Agus. sih? Lah. Diledekin Agus. Agus kan partnernya si Adi. Tadi dia cerita nih, gue jadi Kipli. Gue jadi lu. Kenapa Bli? Si Agus. Kenapa lu diapain lagi sama si Agus? Si Agus. Iya, kenapa? Pulang. Gue gak kayak gitu. Lu sabar aja. Ya udah. Lu ngapa? Si Agus. Iya, si Agus. Si Agus tadi. Cewek lu diambil. Enggak, gue gak punya cewek. Gue ngeledek baik. Udah buru cerita. Ini Agus kayak gitu. Iya. Si Agus. Tadi gue diledekin sama si Agus. Tadi dia bilangnya nggak itu, apa katanya si temannya si Agus siapa sih? Si Adi. Ya Yang disebut mulu. Iya si Adi. Kan biasanya si Agus sama si Adi baik. Iya. Nah si Adinya pulang kampung. Kok ketawa? Kan gak boleh mudik. Ya si Adi kan jiwanya petarung. Jangan Bapak gak suka saya mudik. Bapak saya aja nggak ngelarang saya mudik. Iya. Izinin saya pulang kampung atau saya kirim bapak ke kemana? Jadi si Adi si Agus gara-gara si Adi pulang gak ada temen, Gak ada partner ribut. Iya. Biasanya ribut mulu tuh anak itu. Jadi dia Dasar kamu Yadi. Ya, dasar kamu Yadi, anak bapak kamu. Kamu Agus anak ibu kamu. enggak, jadi gini nih, jadi si Agus dia gabut, nggak punya kerjaan, nemu Kipli di jalan. Dia sama Kipli. Iya, diledekin. Kan namanya si Agus kan mental juga mental pemberontak ya. Petarung. Enggak, kalau si petarung si Adi. Kalau si Agus mentalnya pemberontak. Oh, udah collab ini bagus. Iya sih. Makanya Cuman ketemu si Kipli. Ya, mentalnya lemah lembut. Iya, si Agus Lemah, anggapnya itu lemah, bercanda. mulai lentur tulang lunak. Jadi pas ketemu situ mah si Agusnya mah ngiranya bercanda doang ya, bercanda gitu kan. Cuman kan itu jadi jatuhnya kayak ngebully Ya si gitu. Agus soal partnernya si Yadi. Iya, petarung dengan pemberontak. Iya, jadi pas ini ketemu si Kipli. Ketemu si Kipli. Iya, aduh, yang Jadi gitu, jadi pas itu gue cerita ya udah sabar aja gitu kan. Ini masuknya juga ke pembulian. Maksud gue itu tuh namanya bullying. kebetulan si Kipli nangis dan saya dapat konten. Jadi untuk Orang pembahasan nangis konten, orang ribut konten. Mbak Yeyen ribut sama Pak Yanto konten. iya nggak apa-apa. Ribut lagi Konten. konten. Ini konten kita, Pak. Iya. Jadi untuk pembahasan kali ini nih, ya anggap aja ini kan kebetulan ini juga topiknya umum. Iya, bullying sih. SD, SMP, TK, PAUD segala macam pernah. Enggak, TK PAUD siapa yang tahu? Bos ini gue injek leher. Bos ini. Lu diancam bapaknya nanti lu. Enggak jadi, pulang. Jadi kan kayak ya pertama bullying ya. Kalau dalam bahasa sini, bahasa daerahnya perpeloncoan lah ya. Perundungan. Nah, Jadi bahasa Indonesianya bullying, perundungan. Emang kagak pernah hilang itu kayak tradisi adat. Kayaknya kalau nggak bullying orang, kepalanya gini. nah, ini juga mungkin buat lu juga mungkin ada di sini ada yang mungkin korban bully atau mungkin itunya malah pelaku utama. Nih buat pelaku utama nih, lo jangan kayak gitu bro. Tobat nggak?
Iya. istighfar, syahadat, ingat Nih, Allah. sama kayak Agus nanti lu. Agus tuh Ingat bangsat. Allah, ingat Allah, kiamat bentar lagi. Mungkin pertamanya dulu bullying apa dah? Menurut lu bullying apa sih? Bullying itu apa ya? Suatu tindakan yang menyenangkan. Nggak jadi. Bullying itu apa? Kalau lu apa sih kayak ngejek atau ngerjain orang, bullying. Iya. Meskipun kalau misalnya bercanda, pasti ada batasannya. Kalau berlebihan jatuhnya bullying. Oh. Cuman kalau menurut gue nih ya, bukan tindak prank, cuman kayak menurut gue pembulian itu tindak merendahkan orang lain yang istilahnya maupun niatnya emang mau jahil ataupun niatnya mau benar-benar ngebully, itu tindakannya merendahkan orang lain, mau dalam segi fisik, bentuk, rupa ataupun konsumsi. Konsumsi. Iya, maksudnya tuh kayak tong 2000 tong 2000 tong apa 2000 lu, nah ini judi lu togel lu 2000 apaan? enggak, ini diketeng. Oh tong 2000 gitu. Tong 2000. Jadi menurut gue tuh kayak tindakan merendahkan diri ya, mungkin Merendahkan seseorang, merendah diri. ya merendahkan seseorang. Merendahkan seseorang dalam bentuk apapun itulah, intinya dalam sengaja ataupun tidak sengaja. Dan mungkin itu aja sih yang bisa. Ada dalam apa tadi, sengaja maupun tidak sengaja. Iya sih, pasti dalam sengaja. Maksudnya dalam bentuk jahil Iya. ataupun bentuk sengaja emang membuli, intinya emang sengaja, dendam. intinya sengaja. Kenapa bullying bisa terjadi dulu dah? Untuk bullying kenapa bisa terjadi dari lu dulu dah? Ya itu yang tadi gua bilang, habis itu lu potong. Ya iyalah bro, satu-satu bahas. Ya udah bisa aja. Ya udah lanjut. Itu merasa dia tuh paling kuat di sekolah. Iya. Merasa memiliki kuasa, merasa itu kampungnya. Akam sih, anak kampung sini. Anak kampung sini. Iya. Merasa ini daerah gua. Lu pendatang. Syuh. Ibaratnya nih kampung gua lah, semua orang udah pada tahu gua, ya kan? Nih gua nih Mamat pencopet. Copet bangga ya. Mamat pencopet. Ya gimana suatu prestasi? Lu bisa nyopet gak? Enggak kan? Mamat jago. Iya Mamat sih jago. perut si Mamat. Iya. Gitu. Intinya merasa kekuatannya kuat, merasa kuat, merasa memiliki kuasa. Ya gitu, merasa itu daerahnya. Itu paling tiga faktor ini nih biasanya. Cuman kalau menurut gua tuh ada dua cara. Ada dua jenis faktor. pembuli dulu. Dua jenis pembuli. Pertama, pembuli emang yang anarkis yang begitu-begitu, sama pembuli yang faktornya melibatkan angkatan ataupun jabatan. Jadi kayak modelnya kayak kakak kelas. Kayak yang berontak lah, kita udah tau lah ya, yang datang Adik kelas. Maksudnya yang datang basis-basisan itulah yang kelas-kelas. Cuman yang model-model jabatan angkatan kakak kelas tuh yang istilahnya datang kayak tiba-tiba ngatur, dan datang aku ke kelas kamu, kamu apa sih bla 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 gitu, dengan dia mengiming-imingkan kayak apaan nih kamu kayak gitu, rasa yang so asik. Iya, so asik dan membanggakan diri, berasa paling keras sendiri. Jadi kayak istilahnya kamu baru gitu aja udah ngeluh, lembek, dulu kakak aja kayak gini. Wah, itu pembulian juga dong. Gue tahu lagi. Dulu kakak lebih dari ini. Iya. Gone. Far away. Jadi begitu kayak pembulian. Kalau yang pembulian jenis uang segala macam itu oke, jatuhnya rugi ke materi. Iya, finansial. Cuman yang model-model pembulian yang model-model kakak kelas loh, yang biasanya di model-model apa sih, ekskul. Kalau enggak model-model kakak kelas OSIS segala macam tuh. Dulu hampir apa ya itu dicoret nih gitu. Gue pernah itu. Gue nggak kena, nggak kena lah. Akam sih. Anak kampung situ. Jadi begitu. Pertama ada yang pemberontak, ada yang emang dari ekskul dalam. Nah, yang kayak gini yang pemberontak itu gampang diberantas. Cuman iya keras. Cuman yang ini susah nih, ini mainnya belakang.
Maksudnya setelah pulang. Ya setelah pulang atau setelah lagi sepi-sepi tiba-tiba datang ke kelasnya brok dilabrak. Berarti ini yang satu tipe-tipe pemberani datang dari depan, yang ini pengecut nih. Iya. Udah ngebully, ya kan so keras sendiri, so asik, ngecut. Ngecut. Lu pengecut. Iya, lu bangsat. Enggak, lu yang bully ya, lu yang merasa ya. Bukan lu yang nonton. Ya, tonton aja terus. Makasih. Jadi gitu yang ngecut, yang datang-datang kalau gurunya udah pada keluar baru ngelabrak. Tiba-tiba langsung Enggak, on si gurunya sosmed. keluar baru ngelabrak. Iyalah. Iya. Gurunya ada. Boy, 1000 boy. Ada gurunya gini. Apa? Enggak, ini kita bahas yang itu dulu, yang dari belakang dulu, yang ngecut itu. Kadang-kadang ngelabrak, tiba-tiba ngelabrak terus bawa temen-temennya tuh. Bawa circle. Iya, bawa circle. Jadi lu adik kelas yang tengil-tengil itu. Coba sini lu, muka lu sini gitu. Kayak gitu ngelabrak. Nah, misalnya ribut nih, bener nggak taunya adik kelasnya petarung. Iya. Ribut ya. Oh, sini aja tinju nih. Kalah. Kan gitu. Pas udah kalah ya on sosmed langsung. Pulang. On sosmed. Iya, biasa gitu. Kalau nggak on sosmed, pulang, datang lagi tuh. Datang lagi, bawa temennya lagi. Bawa abangnya. Itu bang. Jadi begitu. Jadi kalau nggak kayak gitu ada lagi satu lagi. Ngadu. Cepu tuh. Cepu. Lo pak, mainnya kekerasan tuh pak. Padahal di duluan. Bangsat ya. Iya ya, ada. Nggak jujur, daripada gua ngadepin yang kayak begitu, gue mending langsung ngadepin yang pemberontak itu, yang keras-keras itu, yang istilahnya sepatu gue hilang, ribut ayo gitu. Misalnya gue menang nih, sepatu gue balik. Terus kayak istilahnya kita ketemu juga fair-fairan, bahkan gue direkrut nanti. Lu jago nih, lawan gue jago gitu, lu masuk basis gue gitu kan. Masuk circle. Iya. Lah yang satunya ini yang model-model kakak kelas ya. OSIS. Enggak, kita nggak boleh ke ngotak-kotakin, nggak cuma OSIS doang. Ada juga yang pramuka. Nggak cuma pramuka doang, kayak banyak gitu. Apapun itu yang bentuknya kayak istilahnya dia so-soan gitu. Dan kalau masalah penyebab itu apa sih, pembulian itu, menurut gue sih bukan hanya yang lu bilang ya, yang tadi lu bilang lu merasa kuat dan punya kekuatan, tapi yaitu circle. Rantai makanan, apa sih, rantai masalah yang nggak kelar. Iya. Jadi kayak gitu, gua angkatan kelas 3, gua kelas 1 bro, kali 2 30.000 ya, jangan Kali 2. jangan sampai telat, gua tunggu nanti sore lu di gerbang gitu terus, anjing 30.000 sayang gitu kan. Nanti kelas 3 gantian gitu. Iya, muter terus itu. Jadinya apa, tradisi. Iya, jadi rantai tradisi. Iya, tradisi maksudnya. Jadi yang seperti anak-anak biasanya ini mau gue ngejebutin, sebut aja inisialnya, pembina pramuka, inisial. Semoga aja ada teman kita dari SMP ya. Ayo lanjut. Ya berarti kayak gitu ya kan. Kakak lebih ini, kamu gini aja lembek banget. Kakak dulu lebih susah dari ini. Udah dijelasin so. Kakak dulu turun gunung, naik gunung, lewati lembah. Cakep. Ngopi dulu. Ya berarti kayak gitu. Udah so berkuasa ya. Iya. Yang kakak kelas itu biasanya kan nindas adik kelas, karena dulunya dia ditindas. Iya. Makanya itu alasannya dia menindas balik gitu. Jadi nggak akan putus. Tapi ketika kambing datang, emang kambing the best. Ini pemutus mata rantai. gue ngebreak sebuah. Jadi intinya kali 2, kali 3. Jadi dalam kenapa itu bullying bisa terjadi ada 2 faktor. Pertama, dia punya kekuatan, merasa paling jago, merasa paling hebat dan paling kuat gitu. Nah, faktor yang kedua itu gimana? Faktor pertama itu yang tadi merasa kuat, merasa hebat, punya circle, punya segala macam kekuatan yang untuk ya membuli yang lain lah, kekuatan untuk menguasai, merendahkan yang lain. Dan yang kedua itu circle. Itu biasanya terjadi setelah kalau udah punya kekuatan ya, biasanya udah punya kekuatan bangun grup, bangun circle. Iya, bangun circle, bangun. Itu kalau yang baru. Kalau Akam sih
anak kampung situ. Iya, kalau ya itu jatuhnya udah punya ada teman, boy. udah Misalnya ada. nih lu punya apa misalnya pegangan abang-abangan situ. Iya. Ya lu udah jadi. Ya. Nggak ada yang ditakutin lagi gitu. Itu faktornya gitu. Kekuasaan, kekuatan, merasa lebih kuat ya kan. Anak daerah situ. Iya, anak daerah situ. Itu tiga ini biasanya susah. Terus yang kedua itu mata rantai biasanya, mata rantai Iya, tradisi. tradisi yang bikin susah nih. Kenapa yang bikin menyebabkan kenapa bisa terjadi nih? Ya kan tradisi. Biasanya paling kuat sih di Tradisi, sini. menurut gua tradisi. Tradisi paling kuat. Soalnya kayak misalnya anak kampung sini kalau udah lulus ya udah gitu kan. Dadah. Cuman kalau udah masuknya, nih gue serahin jaket gue, terusin ya, wah habis tuh, udah terus ya kan. Iya. Ini jaket gue nih, bang Tiboy. Gue pikir bang Codet. Bang Codet ke gue. Bang Codet mah gitu. Jadi gitulah ada dua penyebabnya. Banyak kocak, dua dari mana nih? Tadi nih kekuasaan, akamsi, tradisi ya, berarti ada 4 ya. Ada 4 dua. Nah, habis itu langsung ke cara keluar dari bullying tersebut. Ini yang paling seru. Cara keluar dari bullying untuk bebas. Iya. Kita ngambil dari korban dulu, misalnya lu nih, kalau Pasti lu dari korban lah. Iya. Ada 2 juga. Ada 2 deh. Ada juga yang mau udah jadi tokoh utama, cuman pengen keluar, aku mau tobat. Mau kembali ke jalan Allah. Jadi buat lu, kalau buat korban nih, misalnya lu ngeliat podcast kita ya, ini buat tips aja nih dari gue dulu ya. Kalau menurut gue ada 2 jalur. Jalur pertama yaitu ya pasti ngelawan lah. Cuman kan ini ekstrim banget. Iya, orang lawan kalau ngadu mental. Iya, ngadu. Tapi kalau mental lu kuat, lawan aja nggak apa-apa. Cuman kalau yang kedua itu lu bisa kabur. Justru menurut gua lebih worth it kabur daripada lu ngomong ke orang-orang. Kabur maksudnya kalau gini, nih gue potong nih. Iya. Kalau misalnya kabur, lu nggak bakalan putus men, nggak bakal keluar. Maksudnya lu malah kayak gini, lu di dalam kotak nih. Tapi lu kabur, sekenceng-kencengnya lu lari, lu masih ada di dalam. Nah, kotak maksudnya, itu. nah cara kaburnya itu loh yang dijadiin perincian gitu. Cara kaburnya tuh bukan misalnya, maaf mas, woi gitu kabur, enggak bro, enggak gitu, dikejar lu nanti. Ya. Enggak kan, enggak, jadi kayak misalnya dia minta duit, tong bagi duit apa, gue disuruh ini nih sama bang ini gitu. Ya tinggal bilang aja, wah gue ada duit nih, nanti aja kapan-kapan kalau gue ada duit gitu. Mengelak. Iya gitu istilahnya kan, kayak gini loh. Kalau misalnya orang kalau misalnya najis gitu, bro gue bagi duit gitu, lu kasih gitu kan, itu juga mungkin jadi bakal cara yang lebih aman menurut kita di awal, karena habis kasih udah kelar dia pergi. Cuman itu bakal jadi kayak kebiasaan. Jadi nanti pas dikolekin lagi datang lagi. Suatu saat kita bener-bener bilang nggak ada, dia nggak percaya. Nggak percaya. Kemarin aja ada, masa sekarang nggak ada? Padahal beda hari bos. Iya, menurut gue tuh mending gini loh. Bilang nggak ada terus, wah nggak ada nih bro, nggak ada nih bro, nggak ada bro. Terus dia jenuh, mungkin lu kena 10 2 pukul, tapi nggak ada, swear udah nggak ada. Iya, jadi gak usah dikolekin lagi. Iya, Orang nggak pernah ada. Nggak pernah ada. Iya. Gak usah dikolekin dia, rumah dia kayu, misal. Jadi begitu, kayak istilahnya kabur bukan suatu tindakan yang pengecut, cuman ya kita mengambil tindakan yang efisien, yang terbaik gitu kan. Tadi bisa gitu, kalau itu kan dari lu yang kabur itu bisa jadi diumpetin kayak gitu. Iya itu ya, itu pertama diumpetin dulu. Iya intinya kayak gitu ya. Ya gitulah. Jadi pinter. Tapi kalau gua mendingan gua milih lawan. Gua ngelawan. Lu nggak bisa ngelawan sendiri, dari belakang bos. Dari belakang gimana caranya tuh? Diem, kretek. Enggak, bohong itu, gua bohong. Kayaknya lu beneran kalau itu mah. Enggak, jadi kita ngebangun sendiri. Misalnya dia punya circle lagi, kita bikin circle juga lah, jangan mau kalah. Ya enggak? Yang ada cipil luar lu. Yo, untuk memutuskan tali situ silaturahmi maksud lu. Maksud gue untuk memutuskan tali rantai itu ya harus ada perlawanan. Bro, kita bisa merdeka karena apa? Perlawanan. Jadi apa? Perlawanan. Melawan. Ya enggak? Ini siapa yang masukin gue enggak tahu. Soekarno. Hilang kita berdua. Soekarno. Channel baru bikin. Hilang. Enggak, Soekarno sama itu apa deket namanya. Nah, itu. Panas banget ya.
Kalau menurut gue sih gitu, mendingan lu ngelawan. Kalau gue soalnya dulu gitu, gue bikin circle baru, gue lawan. Ya cuman kan karena nggak semua orang berani gitu juga. Ya kalau lu gini deh, mendingan mana lu takut, misalnya kan membuat circle ini susah, kabur juga susah. Tapi kalau yang ini impactnya lebih besar daripada lu kabur terus-terusan. Kalau ketika ini lu nanti bisa bener-bener bersih, ya kan? Iya. Karena lu udah melawan. Kalau di sini lu kabur terus, lu terkenal pengecut di sini. Kalau gue mendingan di sini, di kotak yang ini. Oh iya, gue mau mendingan di sini. Diam aja. Terserah. Ya gue mah nggak tahu ya, gue mah nyari yang efisien dan terbaik ya. Misalnya kalau kena sepukul 2 pukul, waktunya balik ya balik. Kita balik pukul. Umur itu cuman, kita ini cuman beda umur, boy. Gue tahu nih yang begini-gini nih, abis itu bonyok. Ya gitu, mendingan ya ada 2 opsi kalau dari gue. Kalau ini pakai opsi yang apa? Bukan ya istilahnya menghindar lah. Iya, Kalau lebih baik menghindar daripada ini. Kalau ya bang, ya gini loh, gue kan mewakili orang-orang yang nggak bisa melawan gitu kan istilahnya. Iya. Yang istilahnya punya temen aja jarang. Iya. Ya gimana mau Itu- punya circle? Iya, itu kan pembelaan lu. Iya. Lebih baik menghindar daripada terjadi tempuran. Tapi gini, lu nyadar gak sih kalau misalnya ini kumpulan orang-orang lemah, kalau disatuin berkumpul, misalnya 1 orang lemah, Ya itu. ada 50 orang lemah, bisa jadi kuat, boy. Iya. Ya enggak? Ini kita mau perang lawan siapa nih? Pembicaraan gue kuat banget ini. Jadi gini loh, itu juga oke juga. Gini loh, kabur kayak istilahnya gue bilang lu kabur, cuman nggak selamanya lu bisa kabur kan? Enggak, maksud gue gini, justru ini lebih enak. Lu ada sisi Iya. A, gue sisi B. Jadi kayak gitu, kalau kita sama terus nggak enak. Iya, nggak enak ya. Ya jadi gitu, kayak istilahnya. Kalau emang, tapi menurut gue sih kalau lu kan langsung ya, misalnya dikali bang gitu, apaan lu gitu, Iya. gitu kan? Kalau lu berani kayak gitu, tapi kalau lu nggak berani, ya mungkin awal-awal bisa pakai cara lu sambil lu di Iya, belakang, biasanya nih gue gue belakang mundur ya. Kita mundur dulu tuh kan istilahnya. Sebelum maju kita ambil ancang-ancang dulu, kita mundur dulu. Mundur pulang. anjing gak nyerang dah. Ya kalau nggak nyerang ya ngapain istilahnya, kalau misalnya kita mundur dulu, misalnya dia udah nggak ngusik kita lagi, ya ngapain kita nyerang lagi? Ya mending kita hemat energi. Cuman kalau kita udah mundur dia maju terus, ya waktunya gitu kita susun dulu rencana gimana enaknya. Kita main cantik, Main cantik, main aman gitu kan. yang penting bersih gitu. Oke lah, misalnya kita keambil gitu dalam 3 tahun kita keambil minimal 2000 ya. Ya biasalah 2000 gitu kan. Cuman nggak tahu nih, tiba-tiba nih pas ada tugas gitu kan, nih anak nih ada tugas nih. Terus habis itu habis itu atau mungkin dia lagi kesusahan gitu kan, atau apapun itulah. Karena dia sedang membangun rumah. Intinya ada 2 opsi. Pertama, lu lawan dengan otot dan kekuatan, atau cara kedua lu bisa mundur dan lawan dengan otak. Jadi gitulah intinya. Ya buat korban begitu aja. Kalau buat si pembuli ya gua saranin tobatlah. Ingat Allah. Circle itu nggak bisa diputus kalau nggak dari diri kita sendiri gitu. Kalau misalnya lu dendam dengan, gue jujur gue juga termasuk bagian yang kalau bisa gue lanjutin di rantai, gue bisa aja. Ini kalau untuk si pembuli, mungkin sekarang lu berjaya, nanti kalau lu punya anak, bisa jadi anak lu yang jadi bahan lu, ya enggak? Ya enggak? Ya itu juga oke. Iya. Cuman jelek bobo anak dia. Iya, makanya tobat. Jadi gitu. Intinya dari putus dari lu, cuman kayak kalau kita ngomong kayak gini kayak bisa aja kita dirunung di sini balik ya. Apaan lu masuknya lu? Tenang, ada gua. Emang dia gitu bang, emang dia gitu bang. Jadi ya udahlah gitu aja. Gue nggak punya banyak kata-kata buat si pelaku. Iya. Ya, pelaku intinya Mungkin lu kalian- mikir sendiri aja lah. Itu tindakan lu baik apa enggak, intinya lu mikir sendiri aja, lu udah gede. Lah, sabar.